Strava Mobile berbayar. Jadi saya ini penasaran soal apa bedanya kalau kita upgrade account ke Strava Premium dari Strava yang gratisan. Ini awal account saya masih yang gratisan. Kalau habis ride kita bisa lihat distance, elevation gain, moving time, ini ada lagi average power, average speed, dan calories. Ini data-data yang sangat penting gitu ya. Ini semuanya bisa didapat dari Strava gratis. Tapi ini kalau kita lihat di bagian relative effort, ini ada data yang di lock, harus bayar. Ini kalau saya klik masuknya ke sini. Try the very best of Strava. Kemudian ini kita balik lagi ke view analysis. Ini juga kalau diklik, kita ini ternyata sudah dapat data yang lengkap lah. Ini ada grafiknya elevation, ada grafiknya speed, cadence, karena ya ini saya pakai sensor gitu ya. Kemudian ada lagi heart rate. Ini semua merekord dan menampilkan data sepanjang perjalanan. Nah tapi ini nih, ini di bagian heart zone, ini di lock untuk Strava yang premium. Power zone ini juga di lock. Oke, tadi itu fitur yang gratisan. Jadi sekarang kita ini upgrade dulu. Caranya ini tinggal lihat aja semua fitur yang di lock itu ada link untuk upgrade account. Contohnya yang dari relative effort ini ada button join now and save 40%. Join diskonnya itu baru berlaku kalau bayar setahun. Itu jadinya 790.000. Jadi sebulan 65.000 dari yang mestinya bayar bulanan 109.000. Saya karena mau nyobain dulu, saya pilih yang 109.000 per bulannya aja. Oke, complete. Thank you for subscribing Arantan. Oke, ini jadi kita udah pindah ke account yang premium. Ini highlightnya, highlight account berbayar. Ini disebutkan kita ini bisa compare ke orang-orang lain yang lebih segmented gitu ya. Friendly competition berdasarkan umur dan berat badan salah satunya. Kemudian dia ada juga program training. Begitu accountnya jadi premium, tampilan pertama itu ada perkenalan. Bisa set target weekly dan yearly. Mempercepat training. Kemudian explore seluruh fitur berbayar. Oke, ini karena saya sebagai account baru, saya mau lihat bagian explore fitur barunya dulu. Dan ternyata ya ini banyak gitu ya. Ada penambahan fitur untuk mobile dan web. Jadi karena banyaknya penambahan fitur, video kali ini khusus spesifik bahas untuk penambahan fitur di mobilenya aja dulu. Part berikutnya baru bahas fitur yang ada di web. Ini karena banyak banget gitu ya. Oke, ini bagian khusus untuk fitur-fitur yang di dalamnya button training. Tadinya itu seperti ini. Training tools itu berbayar, jadi sama sekali nggak bisa dipakai. Sekarang sudah bayar, isinya seperti ini. Ada goals, monthly activities, training log, weekly intensity, monthly fitness. Jadi total ada 5 fitur baru di dalam training. Yang pertama itu goals. Ini udah ada target untuk lari 5 kilo per week. Ini saya tambah goals untuk ride. Distance 100 kilo. Berikutnya monthly activities. Activitiesnya saya ini cuman sepedaan ya.
Ini activity saja dibanding dengan bulan sebelumnya. Berikutnya lagi training log. Ini dalamnya ada bola-bola. Bolanya itu kalau diklik masuk ke record per ride. Kalau yang coklat maroon itu pas main di trainer. Orange yang sepedaan di luar. Jadi pas PSBB ketat itu memang saya sempat sepedaan pakai Zwift aja lah. Ini sebetulnya seingat saya, ini si training log itu masuk ke fasilitas gratisan. Bisa dilihat dari web, tapi sekarang ini jadi fitur berbayar. Ini weekly intensity, ini keren juga gitu ya. Ini jadi bisa lihat trainingnya kita. Ini ada warna-warna yang bisa di swipe kiri dan kanan. Kalau warnanya ungu itu artinya konsisten training. Kalau intensitasnya di bawah kebiasaan itu warnanya jadi biru muda, lebih pucat. Kalau minggu ini intensitasnya tinggi jadi merah gitu ya. Ini supaya kita tahu aja, supaya kita bisa pacing lah. Terakhir di bagian fitur training adalah monthly fitness. Ini tingkat kebugaran kita dibanding periode sebelumnya. Ada periode sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun sebelumnya sampai 2 tahun. Oke, ini adalah walkthrough seluruh fitur yang ada di bagian training tools yang ada di dalam training yang berbayar. Sekarang kita mau lihat bagian yang lebih detail, yaitu report per ride. Data basicnya itu ternyata persis sama, nggak ada kelebihan dari akun Strava yang gratisan. Ada tambahan itu di bagian relative effort. Ini datanya sebetulnya persis sama seperti weekly intensity yang bisa diakses dari menu training. Jadi kalau yang ada ikon panah merah ke kanan itu adalah fitur berbayar. Ini scroll ke bawah lagi ada tambahan workout analysis. Ini workout analysis itu isinya heart rate average selama perjalanan dibagi per 5 kilo. Ini rekornya waktu saya riding pas weekend itu sama Lios dan Om Thomas. Liosnya pakai Brompton, saya pakai road bike. Jadi saya heart rate-nya bisa di 120-130-an. Tapi begitu terakhir itu 5 km terakhir ini kan udah pada misah ya. Liosnya udah pulang juga. Ini saya yang ngabisin bensin di full power lah di 5 km terakhir. Jadi average heart rate-nya sampai 166. Jadi pas di terakhirnya itu saya juga dapat 3 personal record PR. Ini kita lihat di bagian kebon jeruk TT, time trial gitu ya. Jadi di bawah leaderboard itu rekornya dibagi-bagi. Ada record all time, this year man, this year female gitu ya. Ini seperti yang versi gratis, sama aja. Tapi di bawahnya itu ada lagi, dibagi-bagi lagi. Ini ada by age, dibagi menurut kelompok umur. Kalau by age PR saya di urutan 9. Selain itu juga ada pembagian menurut berat badan. Ini by weight. Ini saya di urutan 11 di segmennya sini. Jadi kalau begini itu lebih ada kesempatan untuk bisa masuk ke ya 10 besar gitu kali ya. Oke, tadi itu adalah fitur-fitur yang bisa didapat dari Strava Mobile versi berbayar, Strava Premium. Next, saya akan bahas lagi soal Strava berbayar versi webnya. Jadi misalnya ini ada Strava Rute, Strava Route. Ini sebelumnya gratisan, tapi sekarang berbayar dan fitur-fitur lainnya lagi yang akan kita bahas nanti di part 2. Next video, saya juga akan kasih kesimpulan ujung-ujungnya Strava berbayar ini apakah perlu atau enggak gitu ya. Dan apakah seimbang dengan harganya.
Oke, sampai jumpa lagi di part 2 dan bye.